Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan informasi cara mengetahui penerima 3 bantuan pemerintah sekaligus dalam satu aplikasi hanya dengan memasukkan nama saja. Silakan teman-teman simak videonya. Apa kabarnya teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita lanjut ke informasinya, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silakan teman-teman untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, karena tentunya channel ini akan terus mengupdate informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Kita lanjut ke informasinya. Saat ini pemerintah terus menyalurkan bantuan kepada masyarakatnya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bantuan yang disalurkan pemerintah diantaranya yaitu berupa bantuan BPUM untuk para pelaku usaha mikro senilai Rp1.200.000. Kemudian ada bantuan BST senilai Rp300.000. Ada bantuan BLT dana desa senilai Rp300.000, ada bantuan PKH, kemudian bantuan BPNT berupa sembako, kemudian ada bantuan diskon listrik gratis, ada bantuan kuota internet, dan berbagai bantuan dari pemerintah lainnya. Nah, saat ini pemerintah telah menyediakan aplikasi untuk mengetahui penerima 3 bantuan dari pemerintah yang bisa dicek sekaligus dalam satu aplikasi hanya dengan memasukkan nama saja. Aplikasi tersebut sudah resmi diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada tanggal 21 April 2021. Nah, silakan teman-teman kunjungi aplikasi berbasis website tersebut yaitu di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, ini sedang proses, kita tunggu karena saat ini banyak yang mengakses laman cek bansos ini. Nah, ini sudah muncul tampilannya. Nah, di sini keterangannya adalah DTKS. Nah, di sini informasinya pencarian data penerima bantuan sosial yaitu berupa bantuan BST, kemudian bantuan BPNT, dan bantuan PKH. Jadi teman-teman dapat mengecek sekaligus 3 bantuan pemerintah dalam satu aplikasi. Nah, untuk mengeceknya di sini silakan teman-teman pilih provinsi sesuai tempat tinggal masing-masing teman-teman. Nah, kita di sini misalkan pilih provinsi Lampung. Nah, kemudian di sini teman-teman diminta untuk memilih kabupaten kota. Di sini saya pilih kabupatennya Pringsewu. Kemudian berikutnya teman-teman harus memilih kecamatan. Nah, di sini teman-teman harus memilih kecamatan. Silakan teman-teman masukkan kecamatannya. Di sini saya pilih misalkan Kecamatan Pringsewu. Kemudian kita di sini pilih nama desanya. Nah, di sini sudah ada nama-nama desa yang berada di wilayah Kecamatan Pringsewu. Di sini misalkan saya akan memilih Wolyojati. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama sesuai dengan KTP. Nah, artinya teman-teman tinggal memasukkan di sini nama lengkap sesuai KTP. Nah, silakan teman-teman masukkan namanya. Di sini saya misalkan masukkan namanya Ayu. Nah, kemudian kita masukkan kode captcha-nya. Di sini sesuaikan dengan huruf besar kecilnya. Nah, selanjutnya kita klik tombol cari. Nah, di sini sudah muncul hasil pencairan data untuk Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kelurahan Wolyojati atau desanya. Di sini adalah untuk periode bulan April. Perlu teman-teman ketahui bahwa cek bansos ini akan diupdate setiap bulannya oleh Kementerian Sosial. Jadi teman-teman dapat mengetahui penerima bantuan sosial pada setiap bulannya. Nah, kemungkinan datanya bisa bertambah maupun berkurang. Nah, ketika salah satu penerima bantuan tersebut sudah meninggal, tentunya namanya tidak terdaftar di cek bansos ini. Jadi datanya akan diupdate
diupdate setiap bulannya oleh pihak kementerian. Nah, kemudian di sini ada keterangan nama, umur, kemudian ada jenis bantuannya. Di sini ada bantuan BPNT, BST, dan PKH. Nah, karena tadi saya memasukkan satu suku kata nama, jadi di sini munculnya nama yang mirip dengan yang saya masukkan tadi. Nah, di sini sudah muncul 3 nama yang mirip dengan nama yang saya masukkan tadi. Nah, apabila teman-teman memasukkan nama sesuai dengan nama lengkap teman-teman, jadi kemungkinan hasilnya akan lebih akurat sesuai dengan nama lengkap teman-teman. Nah, apabila teman-teman tidak terdaftar sebagai penerima 3 bantuan ini, maka nama teman-teman tidak akan muncul di data cek bansos milik Kementerian Sosial ini. Nah, di sini nama yang pertama yaitu Sri Rahayu dengan usia 34 tahun. Nah, statusnya yang bersangkutan adalah sebagai penerima BPNT dan keterangannya di sini adalah sudah salur. Jadi, untuk menerima bantuan ini sudah menerima bantuan BPNT di bulan April. Nah, kemudian di sini ada kolom BST-nya dan di sini tidak ada keterangannya. Jadi yang bersangkutan adalah bukan penerima BST. Dan kemudian di sini di jenis bantuan PKH statusnya ya dan keterangannya sudah salur. Jadi yang bersangkutan adalah penerima bantuan PKH dan untuk penyaluran PKH-nya sudah disalurkan. Nah, kemudian di sini ada nama lain penerima bantuan. Di sini keterangannya dia adalah penerima bantuan PKH dan statusnya saat ini adalah sedang dalam proses. Jadi untuk penerima bantuan PKH ini yang bersangkutan belum menerima bantuan PKH di bulan April ini dan yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Jadi untuk yang statusnya sedang dalam proses, teman-teman harap bersabar karena kemungkinan besar teman-teman tetap akan mendapatkan bantuan PKH tersebut. Nah, di sini berikutnya juga untuk penerima bantuan lain yaitu untuk penerima bantuan PKH statusnya juga sedang dalam proses. Jadi teman-teman, aplikasi ini sangat memudahkan sekali dan sangat membantu sekali. Jadi penerima bantuan ini dapat mengetahui sejauh mana proses pencairan bantuan tersebut dan tidak perlu mencari informasi ke sumber lain karena informasi ini juga sudah cukup akurat untuk mengetahui proses pencairan dana bantuan ini. Nah, alhamdulillah kita ucapkan kepada pihak Kementerian Sosial yang sudah menyediakan aplikasi ini sehingga kita dapat mengetahui penerima 3 bantuan pemerintah sekaligus dalam satu aplikasi hanya dengan memasukkan nama saja. Nah, sebagai tambahan informasi juga yang perlu teman-teman ketahui, untuk penyaluran bantuan BST sebesar Rp300.000 dari Kementerian Sosial itu disalurkan hanya 4 bulan, yakni dari bulan Januari hingga bulan April 2021. Dan pada bulan April ini adalah penyaluran terakhir bantuan BST Rp300.000 dari Kementerian Sosial. Nah, selanjutnya untuk bantuan PKH. Bantuan PKH ini diberikan selama 1 tahun penuh dan pencairannya itu dibagi dalam 4 tahap pencairan dalam 1 tahun. Nah, penerima bantuan PKH ini akan mendapatkan bantuan sesuai komponen yang dimiliki oleh KPM PKH. Jadi masing-masing besaran bantuan yang diterima oleh KPM PKH ini berbeda-beda tergantung dari komponen yang dimiliki oleh KPM PKH tersebut. Kemudian untuk penerima bantuan BPNT, bantuan BPNT ini diberikan selama 1 tahun, yakni selama 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021. Nah, bantuan BPNT ini diberikan senilai Rp200.000 yang disalurkan melalui Bank Himbara dan penerima BPNT ini nantinya akan mendapatkan bantuan sembako yang bisa dibelanjakan di e-warung. Nah, itulah tadi teman-teman informasi yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe karena tentunya channel ini akan terus mengupdate informasi mengenai bantuan dari pemerintah. Dan di dalam channel ini juga sudah ada beberapa video yang membahas mengenai bantuan pemerintah
silahkan teman-teman dapat menyimak videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.